Halo teman-teman semua, selamat datang di Fungi Learning. Hari ini kita mau ngebahas soal pertidaksamaan. Pertidaksamaan ini lumayan sering muncul di UTBK, entah itu di pengetahuan kuantitatif ataupun di mat peminatan, kalau yang lebih susahnya. Tapi hari ini kita bakal ngebahas pertidaksamaan yang ada di PK dulu. Langsung aja nomor 1, semua nilai X yang memenuhi 2X plus 1 kali X min 1 lebih kecil sama dengan X min 1 adalah. Nah, kalau kerjaan soal pertidaksamaan, pertama kita mesti pindahin dulu ruasnya ke satu sisi. Untuk ini coba kita pindahin ke sisi kiri dulu. Jadi ini kita kali dulu, 2x plus 1 kali x min 1 lebih kecil sama dengan x min 1. Kita kaliin dulu. Jadi 2x kuadrat min 2x plus x jadi min x min 1 lebih kecil sama dengan x min 1. Nah, kita pindahin ruasnya ke kiri jadi 2x kuadrat min 2x sama-sama min 1 jadi hilang, lebih kecil sama dengan 0. Nah, kalau kita udah pindahin ke kiri, kita tinggal cari pembuat 0. Kita faktorin aja, 2x x min 1 lebih kecil sama dengan 0. Jadi ini pembuat 0-nya ini 0. Kalau ini pembuat 0-nya x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Nah, langkah ketiga, kita buat garis bilangan dan uji daerahnya. Oke, kita buat garis bilangannya. Ini 0, ini 1. Nah, kita uji daerahnya aja. Uji misalnya 2. Ya udah, kita masukin aja 2 kali 2 kuadrat dikurang 2 kali 2. Jadi 2 kali 4 kurang 4, 8 kurang 4 sama dengan 4, itu positif. Berarti sini positif, selang-seling sini negatif, sini positif. Oh ya, tandanya juga lebih kecil sama dengan, berarti kita mesti hitemin ininya. Karena lebih kecil sama dengan 0, berarti yang dicari adalah negatif. Berarti yang di sini. Ini daerah penyelesaiannya. X lebih kecil sama dengan 1, X lebih besar sama dengan 0. Jawabannya adalah yang E. Lanjut ke nomor 2. Oke, untuk nomor 2 sekarang bentuknya pecahan, tapi langkah penyelesaiannya masih sama juga untuk pertidaksamaan. Kita pindahin ke satu ruas, tapi ini udah di satu ruas semua, ruas kiri. Berarti kita tinggal cari pembuat nolnya. Kita faktorin aja ya langsung. X min 2, terus ini kita faktorin jadi X plus 3, X min 2, jadi X kuadrat min 2X 3x min 6 ya. Yang bawah kita juga faktorin langsung. X 5 plus 5 min 4 ya, X kuadrat min 4x plus 5x min 20 iya. Jadi besar sama dengan 0, tidak ada sama dengannya. Nah, ini udah dapat ya pembuat nolnya. Langsung aja, ini pembuat nolnya 2 sama juga ini 2. Ini pembuat nolnya min 3, ini pembuat nolnya min 5, ini pembuat nolnya 4. Sama juga langkah ketiga, kita buat garis bilangannya. Jadi yang di sini ada min 5, lalu ada min 3, ini 0, lalu ada 2. Nah, ingat ya, karena 2-nya ada 2, berarti kita bikin kayak huruf V gini. Berlaku juga untuk yang kuadrat, karena 2-nya sama-sama 2 nempel gitu. Lalu yang paling kanan 4. Oke, kita langsung aja uji daerah. Misal kita uji daerah 0, berarti jadi min 2 kita masukin 0 X nya. Ini jadi 3, ini jadi min 2, ini jadi 5, min 4, negatif, positif, negatif, negatif, oh positif. Lalu ini positif, negatif, negatif, berarti jadi negatif. Oke, 0 negatif, selang-seling juga kayak tadi, ini positif, negatif, positif, positif, negatif. Lebih besar dari 0, berarti kita cari yang positif. Positif, ini positif. Nah, tapi karena dia lebih besar dari 0, bukan lebih besar sama dengan 0, berarti 2 nggak termasuk ya. Berarti jawabannya adalah X lebih besar dari 4. Lalu ini turunin dikit, X lebih kecil dari min 3,
lebih besar dari min 5. Ini jawabannya. Jadi harus teliti dengan tanda-tandanya. Jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang soal nomor 3, soal pertidaksamaan pecahan juga. Sedikit lebih ribet, tapi langkahnya masih sama. Langkah pertama, kita pindah ruas. Tapi ada yang perlu diperhatikan di sini. Karena biasa kalau persamaan kita pindah ruas, pasti kita kali silang. Nah, kalau pertidaksamaan, aturannya tidak boleh dikali silang. Tidak boleh kali silang. Jadi harus teliti. Kita pindah ruas, bukan berarti kita mesti kali silang. Kita pindahin aja ke kiri, kita kurangin biasa. Jadi seperti ini. X kuadrat plus 2, 3x, kita pindah ruas ke kiri, jadi min x kuadrat min x per 2x. Lebih besar sama dengan 0. Oke, kita selesain aja. Ini bawah jadi 6x, kita kali 2. Ini kita kali 3. Oke, kita selesain. Min x kuadrat plus 3x plus 4 per 6x. Besar sama dengan 0. Minnya keluarin aja biar lebih gampang. Oke, sama langkah selanjutnya kita cari pembuat 0. Ini kita faktorin jadi x min 4 x plus 1 x kuadrat plus x min 4 x min 4. 6x lebih besar sampai dengan 0. Oke. Kita udah dapat pembuat 0-nya, ini ada 4. Ini ada min 1, ini ada 0. Langkah selanjutnya sama. Kita buat garis bilangan, kita uji daerah. Min 1 ada 0, ada 4. Nah, ada yang perlu diperhatikan juga, ini lebih besar sama dengan, berarti kita itemin yang 4 dan min 1. Tapi yang 0 kita nggak boleh itemin. Kenapa? Karena 0-nya itu ada di bawah, posisinya itu penyebut. Kalau misalnya kita masukin 0, nanti penyebutnya itu bakalan jadi 0. Dan apapun yang penyebutnya 0 itu bakal tidak terdefinisi. Jadi kita nggak boleh itemin 0. Kayak gini aja, kita coba uji daerah. Misal 1. Oke, kita langsung aja masukin 1. Berarti ini jadi min 3, 2 per 6. Coret. Berarti 6 per 6, 1 positif. Positif, negatif, negatif, positif. Yang ditanya lebih besar sama dengan 0, berarti kita ambil yang positif. Oke, ini dia jawabannya. X lebih kecil sama dengan 4, lebih besar dari 0, lalu X lebih kecil sama dengan min 1. Berarti jawabannya yang ini ya. Hati-hati yang B. Kalau yang B itu 0-nya dimasukin, sedangkan 0 itu nggak boleh dimasukin karena dia penyebut. Jadi harus banget teliti kalau kerjain pertidaksamaan. Oke, nomor 4 sekarang sama aja, cuman ada akarnya sekarang, akar X plus 2. Oke, tapi langkahnya sama, pindahin ke satu ruas sudah. Langkah kedua, kita cari pembuat 0. Berarti kita faktorin aja ya. Ini jadi X, 3 min X. Akar X plus 2 per X kuadrat lebih kecil sama dengan 0. Oke, pembuat 0-nya kita udah dapat. Ini 0, ini 0. X kuadrat kalau misalnya kita pecahkan X ya, jadi 0, 0. 0-nya ada 3. Terus ini pembuat 0-nya 3. Ini anggap aja ya, akarnya ilangin dulu, anggap aja. Ini pembuat 0-nya min 2. Sekarang kita tinggal bikin garis bilangan. Ada min 2, ada 0, ada 3. Kalau tadi ada 2 berarti bentuknya V, sekarang ada 3 berarti kita bikin aja bentuknya 3 kayak gini. Tapi sebenarnya nggak usah bikin, nggak apa-apa karena nggak ngaruh juga ke tandanya. Sekarang kita uji. Anggap 1. Oke, kita masukin aja 1, 2, akar 3,
1 kuadrat positif ya. Jadi positif, negatif, positif, negatif, positif, sini negatif. Lebih kecil sama dengan 0 berarti negatif, negatif, negatif. Lebih kecil sama dengan berarti ada yang mesti kita itemin. Yang min 2 kita itemin, yang 3 kita itemin. Sama kasusnya seperti yang tadi, yang 0 kita nggak boleh itemin karena posisinya itu di penyebut. Nah, sama yang terakhir, karena ini akar dan dalam akar itu mesti positif, karena kalau akar negatif dalamnya berarti bilangan irasional. Berarti kita bikinlah syarat untuk akar ini. Dalam akar x plus 2 mesti positif, berarti lebih besar sama dengan 0. Di x lebih besar sama dengan min 2. Oke, kita langsung aja bikin. X lebih besar sama dengan 3. X lebih kecil dari 0, lebih besar sama dengan min 2. 0 nggak termasuk. Syaratnya ini udah memenuhi syarat. Berarti ini dia jawabannya. Jawabannya yang B. Jadi kalau kerjaan soal pertidaksamaan itu mesti banget kita teliti di tandanya lalu di syaratnya. Lanjut ke nomor berikutnya. Oke, nomor terakhir, nomor 5 udah mulai ribet. Jika A lebih kecil dari min 1, lebih besar dari min 2, maka semua nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini, nah muncullah satu huruf A, berarti kita udah nggak bisa main faktorin cari pembuat nolnya kayak tadi, karena dia ada satu huruf A ini yang kita nggak tahu. Berarti kita pasti pakai diskriminan ya. Diskriminan D, rumusnya B kuadrat min 4AC. Jadi kalau di fungsi kuadrat itu ada diskriminan yang positif, D sama dengan 0. Diskriminan negatif kita review bentar. Kalau diskriminannya itu positif berarti D itu ada 2 akar. Untuk fungsi kuadrat, kalau misalnya diskriminannya sama dengan 0, ada 1 akar, kembar dia. Kalau diskriminannya negatif berarti dia nggak ada akar. Kira-kira kalau divisualisasi kayak gini, X ini sumbu X kan ada 2 akar, berarti dia kayak gini. 1 akar berarti dia menyinggung, ini akarnya yang memotong sumbu X. Diskriminan negatif nggak ada akar, berarti antara kayak gini. Yang kayak gini kita sebutnya definite positif, yang ini kita sebutnya definite negatif. Apa syaratnya kalau definite positif? Syaratnya itu A lebih besar dari 0. Maksudnya, kalau X-nya kita masukin bilangan apa aja, pasti hasilnya bakal positif. Begitupun untuk definite negatif. Syaratnya itu A lebih kecil dari 0. Kita masukin X-nya apa aja, pasti hasilnya negatif. Oke, kita langsung aja kerjain. Ini hapus aja ya. Nah, kita tulis ulang X kuadrat plus 2X min 3A per X kuadrat plus 4X lebih besar sama dengan 0. Oke, kita selesain dulu yang atasnya. Ada X kuadrat plus 2X min 3A. Kita nggak bisa main faktorin aja, berarti kita pakai diskriminan. D sama dengan B kuadrat, B-nya 2, B kuadrat 4, B kuadrat min 4, A1, C min 3A. Nanti jadi 4 plus 12A. A-nya diketahui, A lebih kecil dari min 1, lebih besar dari min 2. Anggaplah kita ambil tengah-tengahnya, min 1,5, min 3 per 2. Oke, kita coba aja masukin A sama dengan min 3 per 2. 4 tambah 12 kali min 3 per 2, ini jadi 6. Jadi 4 dikurang 18. Diskriminannya negatif, berarti dia itu definite. Definite positif atau negatif, kita lihat A-nya. A-nya yang ini, 1 positif. Oke, berarti dia definite positif. Kita masukin angka apa aja, dia pasti bakal positif. Jadi, kita misalin aja angka positif yang paling gampang, 1. Yang bawah kita bisa faktorin kayak biasa. Lebih besar sama dengan 0.
Oke, kita udah dapat pembuat nolnya. 0, min 4. Kita buat garis bilangan. Min 4, lalu sini 0. Kita uji daerah, misal 1. Oke, 1 per 1, 1 tambah 4, 5. Positif ya. Positif, negatif, positif. Lebih besar sama dengan, tapi kita nggak hitemin. Sama kasusnya kayak tadi, karena dia posisinya di penyebut. Kita nggak boleh masukin. Oke, berarti kayak gini aja. Lebih besar sama dengan 0, kita ambil yang positif. Ini dia jawabannya. X lebih besar dari 0, X lebih kecil dari min 4. Jadi kalau pertidaksamaan, langkahnya sama. Cuman kalau nggak bisa difaktorin, kita pakailah diskriminan ini, seperti yang tadi udah dijelaskan. X lebih kecil dari 4, X lebih besar dari 0, berarti jawabannya yang D. Oke, seperti biasa ada latihan mandiri, soalnya sama seperti soal nomor 5 tadi. Coba teman-teman semua kerjain sendiri, dan kunci jawabannya akan diberikan di kolom komentar nanti. Oke, selamat mengerjakan dan selamat belajar. Semoga video ini bisa membantu persiapan UTBK teman-teman semua. Sukses selalu, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Dah.